Kalimat la ilaha illallah, dia ini mempunyai makna. Makna kalimat la ilaha illallah itu ada dua. Yang pertama itu disebut dengan istighna. Istighna. Yang kedua itu disebut dengan iftiqar. Sudah. Ini dia. La ilaha illallah, di dalamnya ini terkandung daripada yaitu sifat uluhiyah. Istighna, iftiqar. Dia adalah sifat uluhiyah. Ini ke tauhid ya, kalau sini kelebihan uluhiyah. Sifat uluhiyah. Istighna, iftiqar. Apa makna istighna? Terkaya Allah daripada segala sesuatu. Terkaya Allah daripada segala sesuatu. Iftiqar. Apa iftiqar? Berhajat sesuatu itu kepada Allah. Jadi bukan Allah yang berhajat. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah itu berhajat. Istighna. Mustaghni an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi ma'adahu. Itu dia istilahnya. Maka dikatakan oleh Imam Sanusi dalam kitab Tauhid bahwasannya seorang wajib mereka itu mendalami kalimat la ilaha illallah. Wajib. Atau bahasa dalam kitab Melayunya tidak mesti tidak. Kalau bahasa Arabnya la budda. Berarti wajib seseorang itu mendalami ilmu tauhid kalimat ini. Bila dia sudah paham ini, akan keluar makna-makna yang di ini. Istighna, iftiqar. Dan istighna ini terkaya Allah daripada segala sesuatunya. Apapun yang ada di alam ini, Allah lah yang terkaya. Istighna. Iftiqar di sini berhajat sesuatu itu kepada Allah. Seolah-olah dengan maknanya apa? Tidak ada yang pantas disembah. Tidak ada yang pantas disembah. Itu adalah yang terkaya dan yang tempat berhajat. Siapa dia? Melainkan daripada Allah. Itu kata Imam Sanusi daripada kitab Ummul Barahin beliau. Nah, dari sini kalimat ini terungkap semua daripada kalimat-kalimat sifat-sifat 20 sifat daripada 50 akidah. Istighna, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hadis, qiyamuh bi nafsi, wahdaniyah. Sini kum. Kasifat iftiqar, lanjut dia. Wahdaniyah, qudrat, iradah, sama, basar, hayat, mutakallimun, hayat, sami'an, muridan, mutakalliman, dan semua. Jadi kalau orang yang mempelajari sifat 20 caranya, cara untuk mendalami daripada kalimat la ilaha illallah, maka pelajarilah sifat 20. Dari situ sifat yang wajib bagi Allah. Ini belum lagi Muhammad Rasulullah. Makanya di dalam kalimat ini tersimpul di dalamnya. Ulama Imam Maturidi, Asy'ari Al-Maturidi, bagaimana cara memahamkan kalimat la ilaha illallah? Maka untuk orang awam belajarlah tauhid, wujud, kidam, baqa, itu dulu. Kalau sudah dia pelajari, masuk akan paham daripada la ilaha illallah. Makanya orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya ini hanya secara global saja. Dia harus dengan secara tafsiri, bukan secara ijmali, dengan secara global, tetapi secara perinci. Ya, nanti kita akan buatkan nanti, saya akan fotokopikan nanti, ya, bahwa apa makna dari kandungan la ilaha illallah ini akan muncul nanti sifat wujud, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Ada isbat, ada nafi, ada munafi. Di situ semua. Ini dari sini. Makanya orang awam wajib mempelajari ilmu tauhid ini. Jangan hanya keutamaannya saja, tapi akidah dia tidak. Ini dia, istighna an kulli maksud. Karena dia merupakan sifat uluhiyah. Paham ya?
Jadi cara mendalami ilmu tauhid ini, kalimat tauhid ini dengan cara mempelajari sifat 20. Kalau sudah dia pelajari sifat 20, sifat yang akidah itu tadi yang wajib, maka barulah dia akan paham. Baik. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sajjad, beliau katakan bahwasannya la ilaha illallah, la ilaha illallah ini berjumlah berapa kemarin? Ada 12. Jumlahnya 12 huruf. Kalimat la ilaha illallah ini jumlahnya 12 huruf. Dari 12 huruf terbagi dua, 6. 6 amalan zahir, 6 amalan batin. Ini cuma sekedarnya saja. Kalau kita kupas dari kalimat la ilaha illallah penuh nanti di papan tulis sendiri. Nanti cuma fotokopi aja. Pertama, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau syarahkan Safinatun Najah di kalimat ini, bernama kitabnya yaitu Kasyifatus Sajjad, bahwasannya di huruf la ilaha illallah yang 12 ini terbagi dua. 6 amalan zahir ada di dalam ini, 6 amalan batin ada. Pertama yaitu amalan zahir. Satu, apa amalan zahir dari kalimat ini? Pertama adalah syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji. Yang keenam jihad. 6 amalan batin, amalan zahir. Sudah? Ini amalan zahir. Terungkap semua kan? Nanti kita jabarkan ini syahadat. Apa syarat syahadat? Apa yang batalkan syahadat? Apa yang sahkan syahadat? Dari sini semua. Masya Allah. Dalam ini Pak. Tapi memang wajib dipelajari. Beda orang awam. Ini tidak sekedar tahu ini aja sudah. Tapi bagi seorang penuntut ilmu, ahli tauhid harus mendalam ini. Baik. 6 amalan batin. 1 tafwid, tawakal, menyerahkan diri. Yang kedua sabar. Amalan batin tidak? Sabar. Amalan batin lagi apa dia? Ridha. 3. 4 amalan batin yaitu daripada zuhud. 5 amalan batin ikhlas. Kemudian amalan batin ini langka nih ya ilmunya. Belum pernah saya kasih tahu nih. Belum pernah? Belum kan? Nah, dicatat nih. Karena kita belum belajar tauhid yang khusus. Nantilah ibu-ibu. Yang keenam, amalan apa lagi dia? Taubat. Ya, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia la ilaha illallah. Nah, nanti kupaskan balik. Syahadat itu apa? Salat apa? Syarat salat apa? Sunat salat apa? Banyak. Dari mana ini asal semuanya? Dari kalimat la ilaha illallah.
ini rujukannya, yaitu kitab Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, halaman 28, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, bila kita ingin mengetahui lebih dalam lagi, silahkan rujuk, pelajari sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Bila kita sudah paham itu, maka ketemu kita nanti akan makna kandungannya. Ya, bisa dilihat nanti di kitab Aqidatun Najin bab yang terakhir. Kandungan. Jadi kalau dikatakan apa kandungan la ilaha illallah, nah, itu jarang, itu dikupas semua. Tapi kalau ditanya apa artinya, nah, kalau artinya tiada Tuhan selain Allah. Kandungannya, makna kandungan. 12 huruf ini adalah kefarduan kalimat tauhid. 12 ini disebut dengan kefarduan. Jadi kalau ditanya apa fardu di dalam kalimat tauhid, ada 12 ini terpecah 6. Amalan zahir, amalan batin. Jadi yang ada disebut kalimat la ilaha illallah. Belum lagi Muhammad Rasulullah. Nanti terkupas berapa kandungan yang ada di dalam. Ya, ini karena waktu. Ya, sebenarnya mau kita penuhkan papan tulis ini. Mau kita penuhkan karena sayang nanti kita jumpa pelajarannya bukan ini lagi. Jadi tergantung pelajaran. Kalau sudah ketemu kita kalimat ini, nanti insyaallah kita akan fotokopi. Ini pelajarannya agak subuh setengah 6 baru. Kalau dia jam segini udah mulai gelisah. Ini nggak nyaman saya jelasinnya. udah mulai gelisah. Baik ya. Nampak di belakang? Nggak nampak? Zoom. Baca silau ya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, jihad, amalan zahir. Tafwid ini di atas daripada tawakal. Ya, tafwid serahkan, berikan tawakal. Tafwid sabar, ridho, zuhud, ikhlas, taubat, amalan batin. Nah, satu-satu coba jelaskan tafwid itu apa, sabar itu apa dalilnya, apa hadisnya, apa ayatnya, apa kata ulama. Jadi panjang penjabaran ini. Nah, inilah dijabarkan oleh Kasyifatus Saja oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Semua ini, Bang. Semua ini dijabarkan. Dari mana ini datangnya? Dari kalimat la ilaha illallah. Itu dia. Ya, ini ilmu tauhid. Makanya orang-orang yang dalam ini enggak cukup umurnya enggak cukup untuk mendalami daripada la ilaha illallah. Saking luasnya kalimat ini. Saking dalamnya kalimat ini. Nah, baru kita bisa dapat. Nama-namanya sudah ya. Nah, namanya sudah. Kelebihannya sudah. Nah, ya. Nah, coba nanti buat simpulkan. Gambarkan, tuliskan yang cantik, yang indah. La ilaha illallah di tengah. Ini loh keutamaannya. 1, 2, 3, 4, 5. Dari hadis Nabi ini. Ini nama-namanya. Tuh, 2, 3. Ini amalannya. Ini. Kemudian ini daripada amalan zahir ini, amalan batin ini. Jadi satu lembar itu semua kalimat la ilaha illallah. Satu bisa berkembang semua. Tempelkan ke dinding. Nah, begitu dia hafal ini, baru bisa hafal. Mudah hafalnya, mudah tahu. Jelas ya? Nah, coba dari kalimat la ilaha illallah. Baik, Bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah kita membahaskan fadilah daripada tahlil, yaitu la ilaha illallah berserta dengan hukumnya sudah. Hukum sudah nih, hukum belum lagi kan? Belum dicatat. Kemarin sudah kita jelaskan hukumnya mubah. 4 mazhab mengatakan mubah. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnat. Ini hukum kelebihan
namanya, istilah dan amal-amalannya. Sifat, dua sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil. Istighna, jabarkan istighna apa? Iftiqar, jabarkan iftiqar apa? Nah, nanti insyaallah nanti kita akan catatkan karena waktunya. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Ulang-ulangkan kembali, tafakkurkan daripada kajian kita ini dan dalami, hayati. Ketika saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hadirkan semua lingkaran ini di dalam hati. Di situ ada sabar, di situ ada ikhlas, di situ ada solat, di situ ada zakat, di situ ada puasa. Saat sekali mengucapkan la ilaha illallah, istighna, iftiqar. Artinya Allah yang kaya, Allah yang tempat kita berhajat. Makhluk tidak ada. Jadi makhluk itu yang berhajat kepada Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah dapat menghadirkan semua sifat wujud qidam baqa mukhalafatul awadis. Bila ibu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sama artinya telah mengucapkan daripada sifat yang wajib bagi Allah. Wujud qidam baqa mukhalafatul awadis, qiyamu bi nafsi wa daniyat iradat qudrat iradat dan sebagainya. Jadi itu sama artinya dia ucapkan. Bila dipahamkan, pahamkan dulu maknanya, kandungannya, isinya, apa yang di dalam kalimat tauhid itu. Mudah-mudahan kita lanjutkan kembali kajian kita pada hari Senin, yaitu kelebihan tasbih, tahmid dan zikir-zikir yang lain. Selesai tahlil, kita masuk kepada tasbih. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.